Oke. Salam Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan yang lockdown, stay at home order, mari kita mau terus belajar kebenaran firman Tuhan, terus menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya akan share malam hari ini dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13. Tapi karena panjang, saya beberapa ayat saja yang saya akan baca. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13. Ayat pertama dikatakan begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, Timotius hari-hari itu menghadapi tantangan yang berat dalam hidupnya. Sebagai seorang anak muda dan juga dipanggil menjadi pastor, jemaat yang digembalakan sedang dianiaya. Kaisar yang memerintah hari itu di kota Efesus atau di pemerintahan Romawi, yaitu Kaisar Nero, yang hobinya mengadu orang Kristen dengan singa. Jadi banyak orang Kristen dianiaya, dimasukkan ke gua singa. Mereka tidak boleh beribadah, mereka tidak boleh menyembah Tuhan. Dan ada satu kebingungan yang luar biasa yang dihadapi oleh Timotius hari itu. Dan bukan hanya itu, Efesus kota besar di mana Timotius melayani, banyak entertainment, banyak gangguan-gangguan dunia, ya kenikmatan dunia, sehingga jemaat yang digembalakan oleh Timotius hari itu mengalami kebingungan. Udah dihimpit, ditekan, dan juga mereka harus menghadapi kehidupan dunia yang begitu luar biasa. Nah saudara-saudara, Timotius mendapatkan pesan dari Tuhan melalui Rasul Paulus gurunya, yang berkata bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan atau hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Nah itu yang jadi pegangan kita, saudara. Kita ini kuat kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita ini kuat kalau kita mengandalkan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu tadi kita bernyanyi, oleh karena kebaikan Tuhan, semua itu oleh karena kemurahan Tuhan, semua itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah saya mau beritahu, di saat-saat keadaan yang seperti ini, situasi membuktikan bahwa walaupun Anda punya duit yang banyak, tetapi kalau Anda di luar Tuhan, Anda tidak kuat. Mungkin Anda punya pangkat posisi yang hebat, tapi kalau Anda tidak kenal Tuhan, Anda di luar Tuhan, Anda bukan orang yang hebat, Anda bukan orang yang kuat. Kalaupun kita punya segalanya, seluruh dunia kita miliki, kekayaan duit dolar yang begitu luar biasa, atau posisi yang hebat menjadi presiden dan sebagainya, I'm sorry to say, kalau Anda di luar Tuhan, Anda tidak kuat. Kalau tanpa Yesus, kita nggak kuat. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita nggak bisa, nggak mampu, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan dikatakan, kita hanya kuat kalau kita di dalam Kristus Yesus. Nah, hari-hari ini di saat di lockdown, saat kita menghadapi tantangan COVID-19, yakinilah, asalkan Anda punya Yesus, Anda kuat. Asalkan Anda bersama Yesus, Anda adalah pribadi-pribadi yang kuat. Bukan karena kekuatan kita, Bapak Ibu, karena Yesus yang ada di dalam dirimu yang memberikan kekuatan. Karena Yesus yang berjalan bersamamu yang memberikan kekuatan. Karena pengurapan itu, kasih karunia itu yang membuat Anda, yang membuat saya mampu menghadapi hari-hari yang sulit. Kita kuat, saudara, karena Yesus ada bersama dengan kita. Kita kuat, saudara, karena Dia berjalan bersama dengan kita. Kalau kita berjalan bersama Kristus, siapa yang menjadi lawan kita? Mautkah? Kekhawatirankah? Kekakukankah? Masalahkah yang ada di depan kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti kuat. Tetapi kalau kita di luar Tuhan, kita tidak kuat. Sekali lagi, berapa banyak pun duit yang kita miliki, berapa hebat pun kenalan-kenalan yang Anda miliki, berapa tinggi pun saudara jabatan atau posisi yang Anda miliki, tapi kalau kita di luar Tuhan, tanpa Yesus, kita tidak kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, 3 hari ke depan kita akan terus belajar ini, bagaimana kita terus menjadi kuat di dalam Kristus, menghadapi COVID-19 infection, coronavirus yang luar biasa, infeksinya kemana-mana. Mungkin kita menjadi takut, menjadi lemah, menjadi khawatir. Hari ini saya mau beritahu, Anda bisa menjadi kuat.
Anda bisa menjadi tidak takut dan khawatir, asalkan Anda mengandalkan Tuhan, Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mengandalkan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa malam hari ini. Andalkan Tuhan. Kalau engkau belum menerima Yesus sebagai juru selamatmu, terima Dia. Undang Dia masuk dalam hatimu. Sebab waktu Yesus ada di dalam hidup kita, Anda akan menjadi pribadi yang berbeda. Anda akan menjadi orang yang kuat, punya iman. Ada tantangan pergumulan, Anda tidak takut dan khawatir. Karena Anda tahu, Anda berjalan bersama dengan Kristus. Karena Anda tahu, Anda tidak jalan sendirian. Anda tahu, Anda tidak perlu bertahan atau mempertahankan hidup saudara, keluarga saudara, atau mempertaruhkan masa depan saudara sendirian. No. If we are with God, kalau kita bersama dengan Tuhan, we are not alone. Kita nggak sendiri dan kita strong. Kita mampu karena Tuhan yang dahsyat itu bersama dengan kita. Beberapa hari ke depan kita akan belajar dari 2 Timotius ini, bagaimana kita menjadi kuat di dalam Kristus. Bagian yang pertama, sekali lagi, kita kuat kalau kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di rumah saudara, di kota saudara, pegang Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Beriman kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, Anda kuat, kita kuat, karena kasih karunia-Nya ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus berkati.